Oke, terus kita ngomong selanjutnya. Takut atau nggak takut? Mati. 1, 2, 3. Waduh, semangat. Secara manusia saya takut mati. Dan saya takut miskin. Pokoknya saya takut. Bangga betul. Welcome to HSBN. Have Scenes to Burn. Nama saya Jasmine Alita, biasa dipanggil Jasmine, umur 21. Nama saya Sarah Fitria, biasa dipanggil Sarah. Sekarang kesibukannya lagi kuliah. Halo, nama saya Fajri Zaki Hafizo, tapi panggilnya Vivi ya guys. Halo, nama gue Munawar Aidil. Usia tahun ini 23 tahun. Ya, nama gue Hasan Kamal, terus umur 22, tahun ini 23 insyaallah. Gua lulus Negara, bisa panggil Luhur, umur 20 tahun. Modelnya nanti setiap dari teman-teman megang satu ini, ada tulisan takut dan nggak takut. Gue bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan yang nanti teman-teman angkat dari pertanyaan itu bahwa teman-teman itu takut nggak sih tentang hal itu gitu. Challenging nggak sih di hidupnya gitu ya. Sekarang pertanyaan pertama tentang profesi. Takut atau nggak takut kehilangan pekerjaan? Angkat tangan. Oke, siapa yang mau jelasin? Siapa yang mau cerita nih kenapa bisa takut? Dari yang bagian cewek dulu. Kalau dari Sarah sih takut kehilangan pekerjaan tuh lebih ke kenapa bisa hilang. Maksudnya apakah karena kerja Sarah kurang optimal, kurang profesional, atau karena apa? Jadi berarti kayak takut itu takut mengecewakan orang, takut kayak menunjukkan kalau Sarah tuh nggak maksimal dalam bekerja gitu. Yang kedua tentang takut atau nggak takut hidup miskin. Ya gimana ya, sekarang kan ya biaya sekarang apa tuh butuh biaya, apalagi kayak pendidikan, nanti kalau misalnya nanti ya kayak BPJS aja itu kan butuh biaya juga, terus juga kalau misalnya ya itu sih guys, semua hal di hidup ini tuh butuh biaya gitu. Jadi kalau misalnya miskin mau nggak bisa apa-apa gitu bahasanya. Tadi kan gue milihnya nggak takut ya, karena sebenarnya ada tolong menolong juga nggak sih di sini gitu. Jadi menurut gue sama manusia yang namanya ada kaya pasti ada miskin kan ya. Karena itu selalu berdampingan gitu. Jadi dikuatin sama tolong menolong itu. Jadi kenapa aku sebenarnya nggak takut sih. Terus nih, itu tadi tentang miskin. Sekarang kita ngomongin tentang umur. Takut atau nggak takut tua? Nggak takut. Oke, kayaknya nggak ada yang bisa kita ulik ya di sini. Kalau semuanya nggak takut. Karena tua pasti aja sih. Nah, Oke. iya. Tua pasti. Kita pasti tua. Oke, terus kita ngomong selanjutnya. Takut atau nggak takut mati? 1, 2, 3. Waduh, semangat. Gagal. Takut dulu, tambah semangat. Takut mati. Tapi takutnya tuh bukan apa ya? Bukan takut secara nggak mau mati, cuma ya takut belum banyak persiapan, belum banyak aja gitu, banyak ninggalin orang. Tapi ya kalau bicara takut nggak takut ya pasti datang kan mati. Jadi sebenarnya secara manusia saya takut mati. Dan saya takut miskin. Pokoknya saya takut. Ada satu hadis yang bilang kalau misalkan di akhir ini kan akhir zaman itu ada manusia nih seringnya terkena penyakit wahan. Wahan ini cinta sangat terhadap dunia dan takut terhadap kematian kayak gitu. Kita ngomong tentang hal gaib. Takut atau enggak sama hantu? 1, 2, 3. Wah, yang takut dulu nih 2 orang. Jasmine atau Pasti? Takutnya tuh apa sih? Paling kayak ngagetin gitu loh. Oh. Apalagi kalau kayak di luar ada suara atau dengar suara. Secara biologis aja gitu. Secara iya. Iseng bahasanya Iseng. Yang nggak takut coba 1 orang. Kenapa sih bisa nggak takut sama hantu? Kalau yang gue pernah denger ya, katanya gitu, kalau kita takut, hantu makin berani nakutin kita, makin suka gitu. Ngesages ya, jadi mendingan kita lawan, kita tantang. Gue gitu kalau misalnya ada bunyi-bunyi apa nih di rumah nih, gue, "Oi, lu ngapain lu?" Gitu. Iya benar. Jadi dia nggak jadi gitu, beneran. Cobain aja dah. Banyak sesinya ya. Takut nggak? Udah kan? Bisa diulang nggak? Ini bukan hantu, itu namanya. Sekarang pertanyaannya takut atau nggak takut ditinggal teman? 1, 2, 3. Aduh.
takut sih bener. Oke, yang nggak takut dulu karena sendirian. Ditinggal teman gak takut, tapi kayak misalnya yang namanya temenan itu kan bukan cuma kayak dia ke kita gitu, maksudnya kayak kita juga harus ke orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya ditinggal teman ya kita nyamperin gitu. Terus yang takut siapa yang ngomong duluan? Temen, kalau ngomongin temen, mungkin nggak cuma temen biasa, maksudnya bisa temen hidup gitu kan. Ya kalau udah konteksnya ke situ takut jujur gitu. Karena dasarnya kita makhluk sosial, jadi nggak akan bisa hidup sendiri. Betul. Makanya gue pasti bakal jawab takut. Ya karena dari dulu ya emang apa ya punya cita-cita aneh sih, cita-cita aku punya banyak teman. Jadi apa ya? Jadinya tuh kalau misalnya kehilangan satu teman tuh rasanya kayak ada yang hilang sih. Nah, takut atau nggak takut diputusin pasangan? 1, 2, 3. Tahu sih sebenarnya. Ya, kan? Sekarang gue mau ngambil 2 aja opini dari yang takut dan yang nggak takut. Oke. Kayak tadi sih teman aja rasanya tuh sedih banget kan, apalagi yang namanya akan menjadi teman hidup yang akan meninggalkan kita. Gua nggak takut karena berarti kalau meninggalinnya bukan meninggal ya, berarti ya bukan buat kita aja. Jadi Lu percaya itu? iya gitu, jadi ya udah nggak usah ditakutin. Oke, sekarang yang terakhir banget. Kita dari tadi ngomongin tentang perpisahan, tapi sekarang kita ngomongin tentang pertemuan. Takut atau nggak takut nikah? 1, 2, 3. Tidak. Kalau Sarah milih nggak takut karena sebelum nikah itu kita harus kayak ada ngerencanainnya dulu, dan itu ada yang namanya pendewasaan usia perkawinan. Dan itu tuh dari BKKBN juga ada yang namanya kayak persiapan kehidupan berkeluarga sebelum menikah. Nah itu bisa tuh ikut itu dulu sebelum emang mau menikah. Jadi biar kita tuh kuat secara mental, secara fisik, finansial, secara moral, secara akal gitu. Jadi semuanya udah disiapin, dan itu makanya harus direncanakan kalau misalnya emang mau nikah. Dan pasti kalau emang takut, kalau terus kita udah merencanakan kayak bakalan mentalnya bakal lebih kuat, jadi kayak lama-lama pasti jadi nggak takut gitu kalau misalnya emang kita udah siap. Peserta webinar ada yang mau nanya lagi? Gue lagi ini Narasumbernya lagi. Itu gue takut nikah nih, maksudnya ya karena banyak pertimbangan aja sih. Dan gue mengibaratkan diri gue tuh seperti pedang gitu. Kalau gue udah nemuin sarung pedang yang tepat, ya gue pasti bakal balik lagi gitu. Maksudnya gue pasti bakal bisa gitu untuk menetap gitu. Oke. Sponsor sarung boleh sponsor. Dari semua ketakutan yang udah kita bicarain tadi, sekarang gue punya satu yang mau gue tunjukin. Di situ ada tertulis QS 29 ayat 33. Sekarang buka Al-Quran surat 29 ayat 33 yang ada artinya, Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Mungkin pesan moralnya satu, sebenarnya jangan dan surat Quran juga kan disebutin kita nggak boleh takut. Karena ya semua itu ada yang maha kaya, ada yang maha segalanya, itu Allah gitu. Tapi mungkin takut ini bisa jadi reminder buat kita buat ya entah apapun, takut kaya, takut miskin, takut apapun itu jadi reminder buat kita, bukan sebagai kita nggak mau ngelakuin hal itu kayak gitu. Ya paling sih walaupun kita takut sama semua segala hal, pasti selalu ada Tuhan kita yang selalu siap buat denger, siap buat ya menjadi selalu ada buat kita gitu. Betul. Cool. oke. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan HSBN.